sempat juga nonton di YouTube kan, di channelnya Donitan. Pertanyaan Donitan soal betul, apakah Tuhan Yesus tidak mengajarkan dosa turunan, sedangkan Rasul Paulus mengajarkan dosa turunan? Pak, Kita ini sebenarnya pun mereka itu mengakui dosa waris. Kenapa? Gini, ketika ya Abraham itu dibakar, yang menghembuskan apinya itu siapa? Cicak. Cicak ya, cicak pada masa itu. Tapi kenapa sampai sekarang keturunan cicak ikut dibunuh? Hanya karena kesalahan itu. Ayo, mana dosa waris cicak? Artinya mereka juga mengakui. Yang bersalah kan cicak yang di zaman Abraham. Kenapa sampai sekarang cicaknya ikut dibunuh? Mendapatkan ini. Kan cicak sekarang nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa ikut dibunuh? Kalau nggak dosa waris apa itu? Kira-kira itu. Jadi kalau dikatakan di mana Yesus itu tidak mengajarkan dosa waris, loh, Daud ya dan juga Ayub itu berkata bahwa di dalam kandungan, sejak dalam kandungan kita itu sudah dikandung di dalam sebuah kesalahan. Ya, dosa waris itu bukan berarti Adam itu berdosa terus ketika dia makan kita ikut menanggung dosanya, itu bukan. Tapi yang kita tanggungkan itu, yang kita warisi itu adalah karakter, sifat keberdosaan dari Adam. Karakter keberdosaan dari Adam. Justru sebenarnya dosa waris ya dilimpahkan kepada mereka, cicak tadi. Tidak semua cicak ikut menghembus-hembuskan api. Tapi kenapa semua cicak harus dibunuh? Gitu loh. Nah, keturunan Adam semua berdosa. Maka kita mewarisi karakter keberdosaan dari Adam. Ya, jadi bedakan antara natur dosa dan juga perbuatan dosa. Yang kita warisi dari nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa itu adalah natur dosa, bukan perbuatan dosanya. Gitu. Itulah yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu yang Yesus maksud. Padahal murid-murid pada saat itu sedang tidak melakukan apa-apa. Karena memang punya natur dan juga hakikat keberdosaan itu. Itu ya bro ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi mulai sekarang aku siapa? Sebentar. Mulai sekarang kamu harus rajin ke gereja ya bro. Aku siapa? Iya. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang memalukan gitu loh. Bangga jadi orang Kristen. Oh, Yesusku sangat perkasa, sangat hebat gitu loh. Jangan seperti RT 6 ketika ditanyain kenapa kamu masih muslim, malu gitu loh. Ya, bangga. Kamu harus ke gereja, kamu harus belajar baca Alkitab sebanyak mungkin. Oke, sesering mungkin. Bangga kita jadi orang Kristen, Tuhanku hebat gitu loh. Kalau yang sebelah sih nggak tahu dah. Itu. Lanjut, apa yang mau ditanyakan lagi? Yang mau saya tanyakan itu yang pertama antikristus yang melambangkan 666 itu kan. Itu antikristus itu berasal dari kita orang Kristen atau dari di luar kita orang Kristen? Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang 7 sangkakala. Nah, itu sangkakala pertama sampai sangkakala ke-7 itu tolonglah Bang dijelaskan dulu satu persatu kalau bisa lah gitu ya. Terus apakah sangkakala itu sudah ditiupkan dari surga atau bagaimana gitu? Nah, dan yang ketiga tentang akhir zaman itu kan Yesus mengatakan akhir zaman kan anak manusia juga tidak mengetahui akhir zaman. Nah, akhir zaman itu bisa nggak diterapkan bagi manusia ketika dia mati gitu, meninggal gitulah. Nah,
Baru yang keempat nih seringkali terjadi nih kan. Banyak Bahkan kali sama orang pertanyaannya, Kristen. bro. Enggak, Satu biar aja sekalian lah, turun bro. aja bang. Biar sekalian langsung turun gitu. Nah, baru yang keempat, apakah Allah itu mencobai manusia atau tidak? Itu aja. Karena seringkali kalau ada terjadi sesuatu, sabar bro, itu cobaan dari Tuhan gitu kan. Karena pernah saya baca di Alkitab bahwa Tuhan itu tak mencobai manusia kan gitu. Jadi bersama teman-teman Kristen juga biar paham lah gitu. Itu aja bang. Oke bro ya, jadi ada 5 pertanyaan ya. Oke, dari pertanyaan pertama dulu ya. Jadi gini bro ya, silakan Bang Elia dijawab. Iya, kalau mau buka ayat bilangnya saya bukain. Ini ada Bapak Ladu nih, Bapak John, itu dulu dong. Kita kan Wah, ini. bagus sekali pertanyaannya Pak Sardi nih. Bagus sekali pertanyaan. Aku gantian ya jawab yang pertama dulu ya. Jadi antikris itu memang berasal dari kita. Kamu bisa baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Ya, mereka muncul dari antara kita. Betul. Oke? Ya jadi itu intinya. Silakan yang lainnya nomor 2, aku nggak ingat apa itu tadi. Sangkakala. 7 sangkakala itu makna dari sangkakala pertama sampai 7 sangkakala, dan apakah ke-7 sangkakala itu sudah ditiupkan 6 atau 5, karena pernah saya lihat di YouTube juga kan bahwa 6 sangkakala sudah ditiupkan dari surga dan itu terjadi di dunia ini. Benar apa enggak? Itu bang. Sangkakala itu makna simbolik bro. Sangkakala itu menggambarkan bahwa sesuatu itu dimulai di dalam hukum Allah, ya. Makanya kalau hari akhir zaman itu digambarkan dengan ditiupnya sangkakala, ya, bahwa sangkakala itu ya udah waktu Allah telah tiba gitu. Nah untuk kitab Wahyu ada 7 sangkakala, itu penafsirannya ada beragam ya. Tapi yang menyatakan bahwa ada yang sudah digenapi, ada yang akan digenapi. Karena kan sangkakala 1, 2, 3 sampai itu menggambarkan apa yang sudah terjadi sebenarnya. Karena itu kitab eskatologi. Tapi untuk yang terakhir itu belum terjadi. Sangkakala ke-7 ya kak ya? Betul. Nanti kita nggak tahu karena bukan itu tuh tidak ditiup kayak ditiup 1 hari gitu kemudian, bukan. Tapi itu dimaknai secara simbolis bahwa ya era di dalam ketetapan Allah itu sudah terjadi dan dimulai, di mana kita hidup berdampingan dengan Kristus sebagai Raja kita. Makanya disebut akhir zaman untuk memulai zaman yang baru, zaman yang penuh kasih karunia dan juga tanpa ratap tangis dan duka cita. Itu maksudnya.